Assalamualaikum Sobat Football United. Di video kali ini gue ingin memberikan semacam kayak prediksi nih untuk internal Manchester United terkait dengan individu-individu pemainnya nih. Siapa yang akan menjadi top skor, top assist, pemain terbaik, pemain muda terbaik, rekrutan terbaik, pemain yang paling berkembang, pemain yang paling menurun, pemain yang mungkin paling mengecewakan, dan pemain terbaiknya akan siapa. Mungkin pastinya akan berbeda ya dengan perkiraan Sobat Football, tapi bisa drop di kolom komen perkiraan-perkiraan dari Sobat Football United. Gua tidak akan membahas terkait dengan Manchester United akan finish di peringkat berapa dan lain-lain. Kayaknya gue sudah bahas di video sebelumnya. Ya, mudah-mudahan Manchester United bisa finish di peringkat yang bagus gitu. Tapi apapun itu, pastinya akan ada top score dari internal klub gitu ya. Bukan yang jadi top score di Premier League, bukan, tapi top score bagi Manchester United itu sendiri. Ini terkait dengan kategori pertama. Ya, musim lalu ada 3 pemain masing-masing dengan 11 gol dan juga 10 gol, yaitu adalah Sesko, Mbeumo, dan juga Cunha. Musim ini kalau seandainya Rashford tetap stay di Manchester United dan akhirnya akan menjadi bagian ya dari skuad Manchester United, itu merupakan sebuah kemungkinan juga. Ya, dia juga menjadi sebuah nama yang menarik ini untuk menghiasi calon-calon top skor dari Manchester United. Kenapa? Mungkin ada yang mengatakan Sesko akan menjadi atau seperti apa, tapi musim lalu Mbeumo yang banyak juga tampil sebagai sayap ya, sayap serang. Artinya segala posisi di lini serang itu bisa saja akan membuat sang pemain menjadi top skor bagi Manchester United. Gue sendiri melihat Sesko mudah-mudahan akan semakin matang musim ini. Tapi ada sebuah catatan juga ya terkait dengan Sesko ini, yaitu adalah angka absennya dia karena cedera. Nah, ini juga menarik karena Manchester United akan berlaga di kompetisi yang lebih banyak daripada musim lalu. Sesko sendiri menurut gue sudah beradaptasi dengan cukup baik di musim pertamanya. Tapi apakah ini akan berlanjut di musim kedua? Ini menarik karena gaya dari Sesko ini di musim pertama tentu saja sudah terdeteksi ya oleh klub-klub lain di Premier League, sehingga dia juga harus meningkatkan kapasitas dan juga kemampuannya. Dia sendiri secara teknis, secara skill, potensi juga sangat besar banget, sehingga dia memiliki peluang tetap akan menjadi salah satu top skor bagi Manchester United. Musim lalu dia menjadi top skor bersama dengan Bryan Mbeumo. Tapi gue justru melihat seorang Bryan Mbeumo yang akan menjadi top skor bagi Manchester United musim ini. Mbeumo fleksibel, bisa bermain di ujung tombak, bisa bermain di sayap kanan, dia memiliki pengalaman yang bagus di Premier League, sempat juga mencetak cukup banyak gol ya bersama dengan Brentford sebelum pindah ke Manchester United. Dia sudah mengenal kompetisi Premier League ini dan dia punya kemampuan serta kapasitas. Sama seperti Sesko, Mbeumo pun juga beradaptasi dengan baik di gaya Manchester United bersama dengan Carrick, dan di musim keduanya menurut gua bukan tidak mungkin dia juga akan semakin berkembang lagi. Mbeumo juga ikut dalam sebagian besar pre-season bersama dengan Michael Carrick musim ini, di mana Sesko tidak ya kan. Dan menurut gue ini juga akan menjadi salah satu faktor penting, di mana faktor persiapan pre-season dari individu pemain ini sering sekali juga menentukan perjalanan dari sang pemain itu sendiri dalam sebuah musim. Sehingga gue pikir Bryan Mbeumo akan menjadi top skor di atas Sesko, Cunha, dan juga Rashford ya. Ataupun bahkan ketika Manchester United misalnya mendatangkan striker baru untuk menggantikan Joshua Zirkzee. Ketika gue bikin video ini memang kabarnya kan seperti itu ya. Gue nggak tahu akan seperti apa akhirnya, tapi gue menilai bahwa sekali lagi Bryan Mbeumo, prediksi gue akan menjadi top skor bagi Manchester United. Top assist musim lalu Bruno Fernandes, musim ini akan tetap Bruno Fernandes juga. Datangnya Yuri Tielemans ini akan menjadi sebuah warna baru di lini tengah Manchester United. Tielemans juga memiliki kemampuan untuk melepaskan umpan-umpan progresif, umpan-umpan ke depan, assist juga ya. Tapi dari sisi posisi memang Bruno Fernandes masih akan diandalkan. Kapten Magnifico dari Manchester United ini akan tetap menjadi pemain vital bagi Michael Carrick. Dan sekali lagi dari posisi sebagai seorang nomor 10 ya, jadi memberikan sebuah peluang yang lebih banyak bagi Bruno Fernandes untuk dalam tanda kutip melayani pemain-pemain serang dari Manchester United. Dia sudah menunjukkan kapasitas yang luar biasa musim lalu dengan membuat rekor ya. Dalam satu musim mencetak assist terbanyak di Premier League, dan ini kan juga merupakan sebuah konsistensi sebenarnya dari Bruno Fernandes. Kalau kita lihat di musim-musim sebelumnya bersama dengan Manchester United, angka assistnya selalu tinggi walaupun dengan pelatih yang berbeda, dengan sistem yang tidak sama. Dia tetap menunjukkan kapasitas seperti itu. Salah satu tantangan besar adalah bagaimana
lini tengah termasuk juga Bruno Fernandes bisa beradaptasi dengan komponen-komponen yang baru, termasuk juga Yuri Tillmans, Andre Santos ya, dan juga Carlos Baleba. Menurut gue bagaimana mereka bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, itu juga merupakan salah satu faktor penting. Bahkan kalau itu bisa terjadi, maka tugas kreativitas dari seorang Bruno Fernandes untuk sebagai penyedia umpan-umpan ataupun bola-bola bagus di lini depan Manchester United akan bisa jadi akan semakin muncul ya. Ini juga merupakan hal yang akhirnya gue pikir oke, Bruno Fernandes akan menjadi top assist bagi Manchester United musim ini. Transfer terbaik untuk musim ini ada Tillmans, ada Andre Santos, ada Carlos Baleba, dan juga mungkin akan ada beberapa transfer lain yang dilakukan oleh Manchester United. Gue pikir semua mata akan menuju ke Yuri Tillmans. Gua pikir Yuri Tillmans akan punya peluang menjadi transfer terbaik ya. Memang masih akan ada misalnya pemain-pemain lain di posisi back kiri ataupun juga posisi penyerang yang bisa saja akan menjadi pemain transfer terbaik bagi Manchester United. Tapi gue pikir dengan segala kapasitas dari seorang Yuri Tillmans, Piala Dunia, kapten timnas Belgia, pengalaman di Premier League, Leicester, Aston Villa, dia memiliki kemampuan, kapasitas yang akan menjadi sorotan. Dan gue pikir dan gue harapkan juga Yuri Tillmans bisa menjadi transfer terbaik, karena kalau itu yang terjadi maka Manchester United punya peluang akan berprestasi lebih baik lagi musim ini. Dan gue perkirakan transfer terbaik ada pada Yuri Tillmans. Transfer terburuk ini mudah-mudahan gak flop-flop banget ya, tapi mungkin gue melihat seorang Andre Santos ya. Andre Santos mungkin tidak akan secemerlang transfer lainnya. Ketika gue bikin video ini memang masih belum selesai, masih Manchester United pasti akan melakoni atau menjalankan aktivitas aksi-aksi di sisa periode bursa transfer musim panas ini. Tapi dari yang ada saat ini ketika gue bikin video ini mungkin Andre Santos, karena ya dia sendiri juga tidak begitu dalam menurut gue secara ringan amatiran ya. Pengalamannya bersama dengan Chelsea, lalu dia harus pindah ke Manchester United, tidak memiliki potensi tapi harus diasah lagi. Berbeda misalnya dengan Carlos Baleba yang sudah terdeteksi oleh Manchester United dari setahun yang lalu. Jadi memang angka data analisa itu sudah tertangkap oleh Manchester United, data-data dari Carlos Baleba ini. Dan 2 musim sebelumnya dia juga sudah menunjukkan memang memiliki kapasitas kualitas yang bagus. Sehingga gue pikir mungkin Andre Santos ini yang agak kurang. Pemain paling berkembang. Ini menarik juga. Gue pikir dengan keadaan dari Manchester United ya, tadinya gue berharap Mason Mount bisa menjadi pemain yang paling berkembang. Dia banyak absen, lalu dia mungkin tampil kembali, dan dia bisa menjadi pemain yang paling berkembang lah bagi Manchester United. Ada beberapa pemain yang gue pikir memiliki potensi untuk lebih berkembang lagi, pemain-pemain muda utamanya. Tapi gue pikir mungkin seorang CLSI ya, gue pikir akan menjadi pemain paling berkembang, pemain muda sekaligus juga ya. Dia akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak nampaknya musim ini, dan dia akan memberikan kontribusi juga yang semakin positif bagi Manchester United. Dia mendapatkan kepercayaan, itu terlihat dalam beberapa pertandingan ya dari Michael Carrick, dan menurut gue dia akan menjadi pemain yang mungkin paling pesat perkembangannya jika dibandingkan dengan musim sebelumnya. Dan salah satu faktornya ya juga kesempatan yang akan lebih banyak diberikan oleh Michael Carrick kepada CLSI. Pemain yang paling menurun, siapa yang akan menjadi pemain yang paling menurun? Gua prediksi, gua perkirakan mungkin, gua nggak tahu ya. Gue sebenarnya berharap ini tidak terlalu menurun sih. Tapi gue pikir Lisandro Martinez, mungkin antara Lisandro Martinez atau Harry Maguire. Tapi ini juga terkait dengan ketersediaan fisik sih ya, kondisi fisiknya. Mungkin tidak 100% akan ready terus seorang Lisandro Martinez sih utamanya menurut gue. Atau juga bisa jadi Luke Shaw di lini belakang Manchester United. Tampaknya musim ini akan mengalami penurunan, dan ini yang harus diwaspadai oleh Michael Carrick. Jadi ada 3 kandidat, Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan juga Luke Shaw. Gue pikir mungkin seorang jadwalnya juga akan lebih ketat lagi ya, lebih banyak pertandingannya. Luke Shaw juga punya peluang sih, menurut gue akan mengalami penurunan. Tapi gue pikir seorang Lisandro Martinez lebih ya, karena ya dia sudah terlalu sering juga cedera. Musim lalu pun juga demikian, musim ini bahkan belum terlibat ya.
baik di preseason maupun di pertandingan pertama. Gue pikir seorang Lisandro Martinez sih akan mengalami penurunan musim ini. Gue bisa jadi salah, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Pemain paling mengecewakan, siapa pemain yang paling mengecewakan musim ini? Gue harap semua tidak ada yang mengecewakan ya. Tapi kalau ada satu nama yang mungkin akan buat kecewa, mungkin Lisandro Martinez juga sih ya. Karena itu tadi dia menurun, dan penurunannya mungkin juga cukup dalam, katakanlah seperti itu. Gue berharap pemain mengecewakan ini bukan dari pemain yang didatangkan transfer musim panas ini, apapun posisinya. Tapi gue pikir mungkin seorang Lisandro Martinez sih. Gue bisa jadi salah, tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih? Silahkan drop di kolom komen. Mungkin ada yang Diogo Dalot, mungkin ada yang Rashford juga bisa jadi akan menjadi pemain yang kecewakan mungkin ya, dengan motivasi yang turun. Bisa jadi demikian, ataupun Amat bisa jadi juga. Tapi gue pikir seorang Lisandro Martinez atau Mason Mount juga bisa ya. Tapi gue pikir Lisandro Martinez. Gue bisa jadi salah, tapi bagaimana menurut Sobat Football? Nanti bisa drop di kolom komen. Dan terakhir, pemain terbaik, pemain yang paling penting, pemain vital bagi Manchester United, gue pikir masih tetap Bruno Fernandes sih, kapten dari Manchester United. Artinya dia memiliki kapasitas secara teknis maupun non teknis, dia akan masih menjadi yang paling penting di Manchester United. Gue pikir ya Bruno Fernandes masih akan menjadi yang paling penting bagi Manchester United musim ini. Sehingga gue pikir pemain terbaik bagi Manchester United musim ini akan tetap Bruno Fernandes. Di akhir musim nanti kan biasanya juga akan ada penganugerahan pemain terbaik ya, dan gue pikir Bruno Fernandes masih akan meraih gelar tersebut. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat berbeda? Nggak masalah, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.